Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction. Kalian kenal Nora Aritonang? Nah, apa gerangan pendeta Arom yang sedang mencari kebenaran berbicara dan menanyakan tentang kemu'alafan Bunda Nora? Saksikan cuplikan videonya. Contoh gini Bunda Nora. Contoh di Kristen kan tidak diwajibkan juga ke gereja kan, nggak ada perintah wajib ke gereja. Dosa nggak kalau nggak ke gereja? Enggak dong, itu maksudku. Nggak dosa, karena apa? Dimana Arom menanyakan dengan rasa penasarannya tentang ketetapan dan hukum daripada Tuhan kepada Bunda Nora, sehingga seakan-akan ayolah Bunda Nora, kalau memang kamu itu mu'alaf dan punya cara untuk mu'alaf, tunjukkan kepada saya kenapa saya juga harus mu'alaf. Seakan-akan seperti itu. Kita doakan saja pendeta Arom ini bisa mendapati mujizat, bukan sih, hidayah untuk kembali ke Islam. Itu kan paus besar kalian di Vatikan itu loh. Kan nggak penting dah. Ini saya maksud. Nah, yang lucunya pendeta Arom ini ketika dibawakan satu tokoh di dalam agamanya, dia bilang nggak penting. Saking imannya sepertinya udah goyang banget. Nanti malam lah di rumah Akang lagi. Enak kita diskusi situ. Yuk. Gimana? Thank you ya, Bunda Nora ya, Bang. Di rumah Akang ya. Tapi masuk. Insya Allah kalau diizinkan saya. Tapi masih nyangkut yang tadi itu aja gua. Coba kau cari. Nggak apa-apa, kita lanjutkan aja nyangkut-nyangkutnya di sana. Dan itulah cuplikan kita, dan itu akhirnya teman-teman. Dia bilang masuk. Artinya dia paham akan maksud Bunda Nora memilih Islam. Ini titik paling gongnya di mana dia mencoba membuka pikiran. Tapi kalau dia masih menutup kebenaran, ya ini tolol namanya. Memang tolol. Itu udah capek guys. Kalau udah tololnya kronis, ini yang bikin capek. Semoga dia mendapat ibadah dan bisa membuang rasa tolol. Oke, mari kita simak dalam videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Bye, selamat menyaksikan. Let's go. Inilah keenakan di dalam Islam. Cara menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit dengan melakukan apa? Amal ibadah. Kamu berbuat dosa. Kamu membeli barang, kamu membeli buah yang busuk 5 kilo. Kan begitu? Terus bagaimana caranya biar jangan buah busuk ini saja yang ada? Otomatis kamu membeli buah yang bagus. Ada uangmu berapa? 1 kilo 15.000 yang bagus. Kamu beli 1 kilo dulu, kamu kerja, dapat lagi 15.000, beli lagi 1 kilo, sampai bertumpuk. Sama seperti itu pahala. Lakukan apa yang menjadi kebaikan, akan ditimbang. Dan ketika dia makin berat, yang dosa ini menjadi ringan, itulah yang membuat kamu akan masuk ke dalam surganya Allah. Kamu berbuat salah, berbuat dosa, timbangan dosa kamu tuh lebih banyak. Terus kamu hanya, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Besok berbuat lagi, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Makanya kalau di Islam itu banyak pahala yang bisa dikerjakan, Arom. Yang sekecil apapun itu udah bentuk menjadi pahala kamu. Yang saya katakan, kamu memindahkan batu saja udah pahala. Berarti gini. Menikah saja sudah amal ibadah. Berarti kenapa sholat itu 5 waktu untuk bertobat terus, maksud Nora gitu? Gitu. Begini Arom, sholat itu adalah perintah. Apa sih hak kamu bertanya soal perintah? Kenapa babi diharamkan? Kenapa perempuan wajib menutup aurat? Ini perintah. Bedakan. Yang dimana perintah itu adalah kewajiban, bukan sunnah. Yang sunnah itu seperti misalnya kita makan duduk, minum duduk. Nah ini yang kadang saudara Islam ini yang nggak tahu ya. Nah itu sunnah salah satunya. Nah perintah ini wajib nggak dikerjakan? Wajib, apapun itu, walaupun dalam keadaan sakit. Makanya dikasih keringanan. Bagi yang tidak bisa berdiri, silakan di atas kursi. Bagi yang tidak bisa di atas kursi, silakan menunaikan sholat di atas tempat tidurnya.
Bagi yang tidak bisa duduk, silakan dalam keadaan berbaring. Allah kasih kemudahan. Asalkan namanya perintah itu wajib dikerjakan. Nah, apakah itu salah satu untuk menggugurkan dosa? Bukan. Itu salah satu nanti untuk dipertanggungjawabkan. Saya memerintahkan kamu kerjakan enggak? Enggak ya Allah. Ya udah, dosa besar sama kamu. Tapi makanya itu Bunda Nora, makanya harusnya Tuhan itu ya sefleksibel itu harusnya gitu loh. Ketika Oh nggak bisa. Ya contoh Begini, gini, Arom. contoh gini Bunda Nora. Contoh di Kristen kan tidak diwajibkan juga ke gereja kan, nggak ada perintah wajib ke gereja. Dosa nggak kalau nggak ke gereja? Enggak dong, itu maksudku. Nggak dosa. Karena apa? Karena sudah digenapi itu, sudah ada Bukan. penelitiannya. Karena memang nggak ada perintah. Iya. Karena nggak ada perintah. Iya. Makanya saya bilang begini, Arom, jangan terlalu panjang. Ada nggak perintah di dalam Bible itu yang ketika tidak dikerjakan berdosa? Itu aja, Arom. Ada nggak perintahnya? Nggak ada. Nah, makanya saya bilang Kristen ini bebas. Iya dong. Coba kalau di dalam, tunggu dulu. Coba kalau di dalam hukum Taurat, perintah diharamkan makan babi. Apakah orang Yahudi kamu lihat makan babi? Sampai sekarang nggak ada. Nggak Karena ada. mereka melakukan perintah. Ini perintah Tuhan loh. Tuhan memerintahkan, diharamkan bagi kamu, diharamkan bagi kamu, diwajibkan bagi kamu. Terus siapa kamu menanyakan itu? Ya kan karena konsepnya sudah diselamatkan itu loh Bunda. Nah ini salah. Konsep keselamatan itu siapa yang ngajarkan? Ya kan memang bunyi Siapa yang ngajarkan? itu. Dia datang Enggak, untuk keselamatan. Arom. Karena ini udah merupakan konsep keselamatan. Siapa yang ngajarkan konsep keselamatan seperti itu? Nah, lahirnya kan Lukas 2 ayat 11 jelas dia juru selamat. Juru selamat bukan berarti dia bisa menyelamatkan, Arom. Juru selamat yang menyelamatkan lah, dia yang megang kuncinya. Sekarang begini, juru selamat itu berarti apa? Dia dipercayai untuk menyelamatkan. Nah, ketika dia memberitakan kebenaran, sekarang tergantung kamu mau terima apa tidak. Contoh, saya sudah dikasih tahu, Nora, jangan kamu berzina. Saya tetap berzina. Terus yang menyelamatkan saya siapa? Bukan orang yang datang memberitahukan, Nora, kamu jangan berzina. Saya tetap berzina misalnya. Yang menyelamatkan saya siapa? Ya saya sendirilah. Dosa itu ditanggung masing-masing, Arom. Datangnya juru selamat hanya menyampaikan kebenaran. Hei, ingat, ada perintah dari Tuhan, dari Allah. Apa? Kau perempuan, julurkan hijabmu. Jangan menampakkan auratmu. Jangan kau menikahi ibu kandungmu. Itu saudara sepersusuanmu, jangan kau nikahi, haram hukumnya. Ini gunanya juru selamat, menyampaikan kebenaran agar manusia selamat. Tapi ketika manusia itu memilih tidak ingin selamat, ya silakan, monggo. Sama seperti kamu, Arom. Diperintahkan jangan makan babi. Yesus tidak makan babi. Kalau memang kamu mengikuti kitab kamu. Kalau kamu mengikuti kitab kamu, perjanjian lama, perjanjian baru, jangan dihilangkan, diharapkan bagi kamu memakan babi. Tapi kamu kalau tetap makan, itu urusan dan dosa kamu. Sudah ada perintah kok. Sudah diperintahkan kamu ketika bekerja di perusahaan ini. Jangan kamu telat. Tetap masuk jam 7.30. Setengah 8. Kamu datang terus jam 8. Ujungnya apa? Muaklah bos kau. Akhirnya dipecat. Sama seperti saya perintahkan kamu. Jangan makan babi. Jangan. Tetap kamu makan. Ya udah, dosalah sama kau. Simpel sebenarnya. Ini perintah, yang dimana perintah itu menjadi suatu ketetapan yang tidak bisa diubah. Ya Allah, kaki saya sakit, saya tidak bisa sholat berdiri. Duduk kau, bikin kursimu. Ya Allah, saya tidak bisa duduk, sakit pinggangku. Tidur kau.
Selesai kan? Gak usah simpel, gak usah ribet. Ya Allah, saya lagi mengandung, tidak bisa saya berpuasa. Silakan, tapi kau bayar nanti kafaratmu. Mengasih makan anak-anak, mengasih makan fakir miskin. Ada kok. Tapi karena betul-betul ya. Ya Allah, saya lagi datang bulan, saya tidak bisa puasa. Oh, kamu gantikan nanti setelah nanti berpuasa habis. Gantikan, bayar. Berapa hari kau nggak berpuasa kemarin? 1 minggu, ya gantikan. Gak ribet. Yang meribetkan siapa? Manusia yang tidak mau mengerjakan. Itu kalian sendiri yang meribetkan, Arom. Oke. Berarti kan perintah berubah bisa ya? Perintah Tuhan itu bisa berubah begitu ya? Benar-benar. Perintah Tuhan tidak bisa diubah, ya Allah. Jadi, kuduskan hari Sabat itu sekarang jadi 5 waktu. Cak mana ceritanya? Itu orang Yahudi. Kamu, Arom, ini. Kamu tadi dengar nggak? Setiap nabi dan rasulnya membawa syariat baru bagi kaumnya. Kaumnya Nabi Musa dengan Nabi Isa tidak sama hukum syariat dibawa oleh Nabi Muhammad. Paham? Makanya saya larikan ke poligami. Kaumnya Nabi Musa, Abraham, bahkan yang terdahulu tidak membatasi poligami, tidak membatasi. Datangnya Nabi Muhammad membawa syariat baru, membatasi poligami. Paham? Itu salah satu contoh saja. Gini. Saya tahu, saya paham. Berarti surat di Al-Quran itu hanya mengimani aja ya, bahwa telah datang gitu ya sebelumnya ya, gitu. Tidak sempurna keimanan kami. Salah satu rukun iman itu adalah mengakui adanya para nabi. Oke. Beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Betul. Mengimani bahwa memang ada. Berarti untuk kebutuhannya kalian nggak butuh sebenarnya kitab itu ya? Sudah ada Al-Quran. Ya berarti nggak butuh itu. Yang menjelaskan, menyempurnakan. Ya berarti nggak butuh itulah ya. Sudah ada Al-Quran. Untuk apa lagi kitab lain? Udah Al-Quran kok yang menjelaskan, menyempurnakan. Sakit palaku Nurah. Ya sakit lah. Saya dulu kayak begitu, Arom. Sakit kepalaku dulu mengkaji itu. Tidak percaya sama Islam. Tapi cerita Nabi Isa ini itu membuat saya jadi berpikir. Kenapa? Itulah perbedaan Yesus versi Kristen di dalam agama saya dulu dengan Nabi Isa di dalam Islam. Yang dimana sama-sama kita tahu mempunyai, itu adalah oknum yang sama kalau kita bilang jadinya. Kenapa? Kenapa sih di Islam itu memuliakan Nabi? Tidak mau nabinya itu disiksa seperti itu. Kenapa sih Yesus itu harus disiksa, dibunuh, ditombak, yang katanya selalu menebus dosa? Apakah menebus dosa harus secara setragis itu? Ini secara logika aja lah. Apakah menebus dosa setragis itu? Tengok Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya. Apakah Allah izinkan? Enggak kan? Bentuk kasih sayang Allah bagaimana? Dengan memberikan kambing, yang dimana kambing itu sehat, montok gitu loh. Masa sih gitu loh? Saya punya Tuhan itu menebus dosa saya itu harus setragis itu, ditampar, dicambuk, diludahin, dipaku, ditombak. Sementara ceritanya Islam dimuliakan, diangkat ke langit, tidak dibiarkan sehina itu. Gitu loh. Ini kan pakai logika ini. Tapi kalau hanya untuk memakai keimanan, ya tetap Yesus itu adalah Tuhan saya. Mau mati kau dengan cara apapun, intinya Yesus Tuhan. Intinya Yesus menebus dosa. Padahal tidak tercatat. Ini kalau bicara soal keimanan. Tapi kalau secara logik, pantas nggak sih Bunda Maria, perawan suci, dia melahirkan seorang anak yang harus mati tragis? Kalau itunya ya nggak pantas. Ya udah, kalau nggak pantas ngapain diikutin?
Kalau Sebentar nggak dulu, pantas Nora. ngapain diikutin Arom? Ngapain kita beriman kepada manusia yang dimana manusia katanya sebagai juru selamat menyelamatkan dirinya saja nggak bisa. Logika lah Arom. Makanya ini yang kita, kalau kamu berbicara ini bukan soal logika lagi, keimanan. Keimanan di mana kamu beriman bahwa yang mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa saya adalah Tuhan. Ini keimanan. Kalau secara logik Tuhan tidak mungkin mati. Betul. Ya. Masalahnya dia mati, Arob. Manusia yang katanya juru selamat, manusia yang diberi gelar Tuhan, ternyata mati. Jangan kasih gelar Tuhan. Manusia biasa aja. Karena manusia bisa mati. Tuhan yang tidak bisa mati. Karena Tuhan tidak mungkin dan tidak bisa mati, jangan kasih gelar Tuhan itu kepada manusia, yang dimana manusia bisa mati. Ini maksudnya. Jangan kasih gelar presiden kepada seorang manusia, kalau toh juga manusia ini pekerjaannya sebagai office boy. Jangan, karena dia adalah pemimpin negara. Dia bukan seorang pekerja yang membersihkan kantor. Itu maksud saya. Apakah seorang gubernur bisa memerintah Indonesia, memimpin Indonesia? Enggak. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena wilayah dia hanya untuk provinsi. Sama seperti Yesus. Dia nabi yang diutus hanya untuk Bani Israel. Bagaimana kalau dia keluar dari Bani Israel? Gak boleh. Makanya dia katakan hanya aku diutus hanya. Oke, Itu oke, oke. maksudnya. Ah, Ada lagi. Tadi terakhir yang itu. belum. Sekarang ada lagi. Belum nyangkut di otakku, yang itu pun masih belum. nyangkut, Bagaimana ya. mau nyangkut kalau kau terus makan babi? Nggak makan ya aku, Nora. Oh, nggak makan kau. Yalah. Nggak suka dagingnya aku. Iyalah. Tapi bagaimana Kalau mau daging- nyangkut kalau kalau kau juga daging- iman kalau kau daging tetap mentah menyembah baru Yesus aku. sebagai manusia. Nggak ada aku nyembah manusia yang nggak bercelana itu. Aku keilahiannya. Jadi yang kau sembah siapa? Keilahiannya. Nah sekarang ini aja deh, satu aja pertanyaan saya sama kamu. Buktikan keilahian Yesus yang dimana setara dengan Bapa. Segala pekerjaan dia dilakukan di Saya bilang buktikan keilahian apanya? Yesus yang dimana setara dengan Bapa. di segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah pekerjaan dari Bapa. Emang Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa, tapi merubah air jadi anggur bisa. Nah, kalau merubah aku pun kalau bikin air dicampur dengan mangga jadi jus mangga. Kan dicampur, tapi itu kalau dia kan tanpa campuran. Itu langsung namanya mukjizat, Arom. Dengar, mukjizat itu dia bisa menjadikan, merubah sesuatu yang sudah ada. Yang kalau menciptakan yang belum ada menjadi ada. Dia merubah air menjadi anggur, air itu udah ada. Berjalan di atas air, air itu juga sudah ada. Menghidupkan orang mati, orang itu sudah ada. Bisa nggak dia menciptakan Nabi Adam? Gak bisa kan? Bukan. Ini bedanya nggak maksudnya gitu, begini, Nora. begini Arom sebentar. Bedakan yang mukjizat, bedakan yang kuasa. Mukjizat itu diperuntukkan hanya untuk bentar. Jangan turun dulu. Mukjizat itu diperuntukkan untuk nabi. Tapi kalau kuasa itu hanya mutlak milik Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Nabi hanya merubah kok. Gitu loh. Jangan turun dulu. Oke? Ada lagi? Ini pertanyaan terakhir lah. Aku udah capek. Udah apa aku? Lapar juga aku. Pertanyaan terakhir apa? Makanlah. Enggak, Udah pertanyaan nanti- terakhir. Cepat apa? Ya, itu tadi aku belum dapat itu. Yang mana lagi, Arom? Semuanya belum dapat kau. Itu bukan yang tadi ajanya satu itunya. Yang mana?
Kenapa bisa fleksibel boleh enggaknya itu loh Nora? Kan agak lainnya. Yang membilangkan boleh enggaknya itu siapa? Ulama. Ulama itu Tuhan. Lah katanya kalian berdasarkan ijtima ulama. Dengar, kamu tahu apa arti istimewa kan? Kalau ulama yang sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apakah bisa dikatakan ulama? Tapi kan itu ulama besar. Hei, banyak juga pendeta yang tidak sekarang begini. Jangan ada pendeta itu. besar. Itu longor Sebentar dulu. itu. Sekarang begini, kalau kita setarakan ulama, contoh Paus udah. Fransiskus. Jangan kesana. Paus Fransiskus, sabar dulu. Paus Fransiskus itu melegalkan LGBT, perkawinan sesama jenis. Nah, sekarang kenapa nggak kalian ikuti tuh? Itu kan paus besar kalian di Vatikan itu loh. Itu kan nggak penting ya. Ini saya maksud, kalau ulama itu sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apakah bisa dikatakan ulama? Dia ulama besar, dia paham Al-Quran, dia paham hadis, tapi dia pergi ke gereja mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen. Apakah bertentangan dengan syariat Islam? Bertentangan. Apakah bisa dikatakan ulama? Tidak. Udah lari ke oknum. Ngapain no yang kayak gitu diikuti? Gimana sih ya Rob? Sama seperti Paus Fransiskus, dia melegalkan LGBT sebelum dia meninggal. Kenapa nggak kalian lakukan? Orang dilegalkan kok sama Paus. Ada tuh, coba aku baca beritanya. Paus Fransiskus melegalkan perkawinan LGBT, yang lesbian, yang homo, yang gay dengan yang apa tuh katanya tuh. Aduh, ngeri bah. Itu bertentangan nggak dengan Kristen? Ya nggak benar itu. Di mana tercatat tidak boleh menikah sesama jenis? Apa Ya, yang nggak dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Tidak ada dikatakan pasangan suami istri. Tapi pasangan itu ada Adam ada Hawa. Itunya. Adam dan Hawa, Adam dan Hawa. Nanti Kalau memang itu tidak diperbolehkan, kenapa Paus terbesar di Vatikan melegalkan LGBT? Kenapa? Makanya dia mati. Yesus saja ya yang katanya suci tidak berdosa aja mati kok. Tapi bangkit. Bangkit. Siapa yang bilang bangkit? Siapa yang bilang bangkit? Tercatat. Siapa yang saksi melihat Yesus bangkit? Muridnya. Mana muridnya kabur, sembunyi Arom. Iya. Arom. Pas bangkit. Yang mendatangi kubur Yesus, Maria. muridnya. Yang mendatangi kubur Yesus, muridnya, atau Yesus yang mendatangi muridnya? Coba jawab. Ya, Yesus yang mendatangi. Jadi siapa saksi yang melihat Yesus bangkit di kuburnya? Kau lucu Arom. Kau gini Arom, kau telepon saya, Nora, saya ada di rumah makan ini. Tiba-tiba saya sudah lihat kau di mall. Cemananya itu? Berarti berbohong. Dia dikuburkan di kuburnya, bangkitnya di tempat lain. Jadi Lucu kok Arom. hantu Kalau itu, namanya maksudnya. bangkit itu bangkit dari kubur. Pernah nggak sih kau nonton itu loh yang pernah tuh, saya pernah nonton itu loh Arom juga. Ada tuh film yang keluar bangkit dari kubur. Ada tuh. Beranak dalam kubur aja ada Arom. Nah, itu kan fiksinya. Nah, kalau bangkit dari kubur, harusnya di kubur itu bangkit. Tapi ketika datang Maria Magdalena, apa kata Maria Magdalena? Mayat Tuhanku hilang. Ayo. Iya. Udah Rom. dia kan Ada lagi Rom. Aku capek Rom. Udahlah Rom. Pergilah. Nanti malam lah
di rumah Akang lagi. Enak kita diskusi situ yuk. Gimana? Thank you ya Bunda Nora ya Di rumah pengajarannya. Akang. Aduh, Pak Arom, kurang apa lagi, bertemu yang ahli logika seperti saya sudah. Itu kalian boleh nonton di channel saya. Ada tuh yang saya debat sama Arom versi logika tanpa membawa satupun Alkitab ataupun ayat-ayat daripada Al-Quran. Sudah. Berdebat dengan Bang Zuma yang paham daripada Alkitab juga udah. Mau apa lagi? Sama Kores ya, yang versi anak muda udah juga. Debat offline kemarin sampai bentrok sama Pendeta Rahmat juga udah. Dan sekarang datang ke Bunda Nora menanyakan kemu'alafan. Lalu kemudian masih ragu juga. Nggak tahu, kita bilang ini udah susah, emang harus kita banting kaca, teman-teman. Harus kita banting kaca ini jadinya. Dan terus teman-teman, Aron ini kayak apa ya? Nggak bisa keluar daripada dogmanya dia bahwa dia sudah terselamatkan, bahwa dia pasti berdosa dan dosa ini tak mampu ditebus. Nah, ini yang mengekang otak dia hingga menjadi agak dungu seperti ini. Sehingga apa? Otaknya itu semacam ada sampah yang menutup, yang dia nggak mau buang sampah tersebut. Ini yang bikin hancur otaknya sebenarnya. Tapi dia nggak mau sadar akan hal itu. Namun Al-Quran telah menceritakan hal ini. Contoh ya, Arom ini tipikal yang disebutkan di dalam Al-Baqarah, yaitu mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim la yubsirun. Apa kata Allah? Permisalan mereka itu siapa? Si Arom ini, kata Allah, seperti orang yang gelap. Mereka datang untuk menyalakan api. Ketika gelap menyalakan api, ingat, menyalakan api, otomatis api akan ada dan otomatis cahaya akan ada. Artinya Aron ini berlandaskan orang yang pengen tahu dan mencari tahu. Ya, maksudnya bagaimana? Yaitu Aron merasa dirinya gelap, ingin mencari cahaya, dia nyalakan api. Ingat, detik dia mencari cahaya, Allah nggak ragu ngasih dia cahaya. Berapa tim-tim dan tentara-tentara Allah yang diturunkan? Bang Juma udah, Ustadz Daman udah. Siapa lagi? Bunda Nora yang dari Mu'alaf. Dan yang tadi dijelaskan oleh Bunda Nora itu semua masuk ke dalam otaknya, tapi masih bebal aja tuh anak. Tapi persis seperti yang dikatakan Al-Quran, bahwa dia orang yang merasa gelap dan mencari cahaya. Ingat, detik dia memantik api demi cahaya, Allah tidak akan tanggung-tanggung memberikannya cahaya dan penerangan. Tapi detik dia takut akan cahaya dan pergi lagi dalam kegelapan, wa tarakahum fi tughyanihim la yubsirun. Allah akan tinggalkan dia dalam kegelapan selamanya. Sehingga nanti Aron saat di neraka lu gak bisa bantah Allah. Karena kebenaran udah datang karena diri lu sendiri yang ingin mencari kebenaran tersebut. Tapi detik lu yang nolak hal tersebut, jangan salahkan Allah nanti ya. Kalau kena azab, kena tucuk mata, ya, kena keluarin usus, ya, kena jitak malaikat, ya, itu jangan salahin nanti. Kenapa? Allah udah bilang tipikalmu dalam Al-Quran untuk memberi peringatan kepadamu Aron. Apa peringatan kepadamu Aron? Detik kau mencari cahaya, cahaya itu akan terang. Detik engkau udah mendapati penerangan daripada cahaya tersebut, berhenti di situ. Jangan lagi nyari kegelapan. Ini yang bikin parah, Aron. Bikin kesel ya si Aron ya. Terus teman-teman, permisalan yang kedua ada juga, tapi nggak masuk ke Aron. Apa? Au kasaibim minas samai. Mereka itu seperti orang yang berada di dalam gelap, ya. Saat mereka berada di dalam gelap itu, mereka mendapati kilatan cahaya dari langit, petir, bagaikan hujan yang turun. Artinya apa? Segala kebenaran Allah itu kepada mereka di muka bumi ini. Detik mereka mau, Allah turunkan bagai hujan. Dan tidak lupa Allah sisipkan dengan petir. Apa itu petir? Peringatan dari Allah tentang azabnya, tentang bagaimana kalau mereka tidak kunjung beriman, Allah akan memberikan ganjaran yang hancur-hancuran kepada mereka, yang merusak diri mereka, dan itu kekal selamanya di dalam neraka. Yang selanjutnya apa? Kilat. Apa itu kilat? Cahaya yang sekejap akan muncul, tapi detik cahaya yang sekejap itu tidak dimanfaatkan, mereka akan terus gelap, dan nanti segala petirnya Allah ataupun peringatannya Allah akan ditimpakan di hari akhirat untuk mereka. Jadi hati-hati Aron. Ya, itulah yang membuat kebebalan itu terjadi. Karena apa? Susah teman-teman. Kenapa kita bilang susah? Allah sendiri dalam Al-Baqarah tersebut mengatakan apa? Kenapa mereka mengabaikan hujan kebenaran tadi dan peringatan daripada Allah dan kilatan cahaya yang muncul di hati mereka? Kata Allah, mereka itu adalah orang yang takut akan mati. Arti takut akan mati tahu nggak apa? Detik mereka memikirkan akan ada mati ke depan. Wah, aku banyak dosa. Bagaimana dengan semua dosaku?
Nah, akhirnya ada agama yang menjadi iming-iming kepada mereka. Iming-iming kamu udah diselamatin. Nah, manusia ya, kalau udah diiming-imingkan investasi bodong, pasti untung, pasti benar, pasti selamat. Ah, ini paling suka. Karena dia tahu boleh seenaknya, karena dia tahu berbuat baik. Oh, kalau mau melakukan dosa, ya nggak apa-apa, udah ditebus. Ada iming-iming kayak gitu nih, yang membuat segala ketakwaan terhadap Tuhan tinggal, kepatuhan terhadap Tuhan tinggal. Kenapa? Karena adanya jaminan. Kalau di dalam Islam, takaran daripada keselamatan adalah diri kita sendiri. Kita tahu dosa, minta ampun, karena Tuhan Maha Ampun. Itu. Tapi kalau di mereka, itulah yang membuat Pak Aron nggak mau, ini kalau aku pindah ke Islam, keselamatan aku nanti jadi ribet. Padahal gua banyak dosa. Nah, kalau di gua aman, udah ditanggung oleh satu orang. Masalahnya Pak Aron buka pikiran. Berpikir yang jauh, bagaimana segala sesuatu ketika sudah dijanjikan keselamatan bagi Anda ternyata tidak mampu menyelamatkan. Apa nggak mampus? Apa nggak mabuk nanti? Apa nggak meninggal daripada keselamatan bodong? Mau Pak Aron dapat keselamatan bodong? Mau? Nah, ini yang bahaya teman-teman. Gimana cara kita buatnya Pak Aron nih, teman-teman sekalian? Karena dia nggak mau buka pikiran bahwa bagaimana potensi orang terdahulu di zaman terdahulu itu menuliskan kitab. Ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kalau salah, berarti apa yang kamu imani selama ini di balik keselamatan, di balik jaminan. Kalau jaminan itu tidak menjamin, ya mampus, ya rusak tuh. Nah, ini yang nggak mau diketahuikan oleh Pak Aron, dan ini menjadi bahaya yang besar teman-teman. Padahal kemarin si Aron ini udah teman-teman, udah ngelihat sendiri betapa di agamanya itu nggak punya kejelasan. Yesus bawa satu jalan keselamatan dan hidup. Mereka berpecah belah. Mereka bilang setiap orang yang percaya Yesus berarti ada Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus mereka bertebrak. Ibu Karyana, dia nggak percaya Roh Kudus Tuhan, tapi Yesus dan Allah Bapa. Pak Rahmat yang di tengah bahkan sampai mengakui bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Itu kalian nontonnya di channel aku, debat resmi, ada debat resmi Pendeta Ribut ada di situ. Nah, yang ketiga, Pak Aron sendiri bahkan membantah Pak Pendeta Rahmat dalam satu debat. Kore sampai ngomong, "Woi, ingat satu tim, jangan ribut." Nah, seharusnya di situ Pak Aron sadar karena Ustadz Dio dalam debat tersebut menutup dengan Quran surah Al-An'am ayat 153. Apa wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa minkum an sabilih. Apa? Kata Rasulullah, ini jalanku yang lurus. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikanmu daripada jalannya. Nah, tanda Rasulullah jalan yang tidak lurus itu cerai-berai. Dan itu terjadi di dalam keagamaan mereka. Tapi Pak Aron tak kunjung sadar padahal ditutup dengan ayat yang semujizat itu. Dan alhamdulillah besok akan diselenggarakan lagi. Kalian nonton aja di channel apa ya? Channel Bang Juma ada ya. Nah, besok diselenggarakan di Jawa Barat. Debat resmi juga ada Pak Rahmat, tapi nggak ada Pak Aron karena Pak Aron udah kapok teman-teman. Nah, kita bahas sedikit yang ada di video. Pak Aron menanya, kenapa ada ketetapan Tuhan sholat 5 waktu? Kenapa harus seperti itu? Benar jawaban Bunda Nora, karena perintah Tuhan. Allah bilang gini, untuk kita nampak sebagai makhluk ciptaan Allah dan adanya pencipta, wajar nggak teman-teman? Kalau Tuhan itu memberikan perintah, tujuan memberikan perintah kepada kita untuk mewujudkan dua, takwa atau tidak, patuh atau tidak. Pertanyaan saya, bagaimana patuh itu? Bentar, ini kameranya kenapa? Kamera, ini aku nih. Oke. Perintah, ya. Baru dikatakan taat perintah karena apa? Ada perintah, ada larangan. Kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, gimana taatnya? Makanya saya berani bilang mereka itu bukan hamba yang taat. Kenapa? Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kalian bisa dikatakan taat kepada lalu lintas karena apa? Karena ada perintah daripada lalu lintas. Pakai helm, jangan terobos lampu merah. Ada perintah, ada larangan. Kalau kalian taati itu, kalian disebut sebagai pengendara yang taat. Kalau nggak ada peraturan, kalian berhenti di lampu merah, ya nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada peraturan, kalian pakai helm, ya nggak ada apa-apa. Nggak disebut taat, nggak disebut orang yang patuh. Disebut patuh dan taat karena adanya perintah. Nah, tujuan adanya sholat, ini harus kita bahas yang mungkin teman-teman belum tahu. Tujuan daripada adanya sholat, coba kalian lihat. Dari masa Abraham, Allah ajarkan sujud dan bermuslim. Artinya berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Akan tetapi orang yang tidak setuju dengan ajaran Abraham, mereka membuat Tuhan-Tuhan pembanding dengan ajaran yang sama, dengan sistem yang sama. Contoh, maksudnya tahu nggak tujuannya apa? Saya punya satu adat pengibadah Tuhan seperti ini. Ini datang dari Tuhan. Mereka yang tidak setuju dengan Tuhan ini karena melarang apa yang mereka mau, karena membantah apa yang mereka inginkan, mereka buat Tuhan pembanding dengan sistemasi pengibadahan yang sama. Makanya kalau kalian lihat di kitab mereka, misalnya Yesaya 6 ayat 6, di situ ada masalah dibawa oleh malaikat batu koal. Koal itu apa ya? Batu bara berwarna hitam. Apabila telah menyentuh bibirmu dan kamu telah menciumnya, dosamu telah terhapus. Sangat mirip dengan batu Hajar Aswad.
terus bercerita mengelilingi mesbahmu 7 kali, ya, mengelilingi mesbahmu di dalam kitab mereka. Nah, ajaran tawaf untuk menunjukkan apa? Kalian, apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini semua benar. Bahwa ajaran-ajaran para rasul yang telah diajarkan, untuk mengelabui ajarannya, mereka buat Tuhan pembanding dengan sistemasi yang sama. Tujuannya apa? Untuk mengelabui ajaran yang tersebut. Udah, nggak usah kau sembah Tuhannya Musa, nggak usah kau sembah Tuhannya Ibrahim. Disuruh sujud kan, seperti nenek-nenek moyang. Iya, ini Tuhan yang benar, dan juga sujud ibadahnya, dan juga tawaf ibadahnya. Tapi setiap apa yang kalian mau boleh kalian lakukan. Nah, itulah fungsinya kenapa berhala ada. Mereka buat Tuhan pembanding, mereka tawafi berhala tersebut, bahkan mereka sujuti karena meniru perintah Tuhan. Akan tetapi telah sempurnanya Islam, setelah datangnya kesempurnaan Islam di mulutnya Rasulullah, Allah mantapkan dengan sholat cara pengibadahan. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Gini, kalau Allah tidak memberikan kita cara sholat, tata cara sholat, kira-kira kita akan beribadah kepada Allah bagaimana? Akan sembarangan. Ada yang bikin, ada yang motornya disembah dibilang Allah, ada yang kucingnya disembah dibilang Allah, ada plafon disembah dibilang Allah, ada gundurwo disembah dibilang Allah. Karena apa? Nggak ada pengibadahan yang baku. Maka Allah perintahkan 5 waktu dengan segala tata caranya, kapan waktunya, kapan tempatnya, kemana hadapannya, tersistemasi seperti ini. Agar apa? Tidak sembarangan beribadah, harus dengan satu cara ibadah. Kalau Allah tidak turunkan sholat, apa yang terjadi? Orang beribadah dengan secara sembarangan. Untuk membuktikan ini datang daripada Allah, maka segala mekanismenya juga datang dari Allah. Bagaimana cara ibadahnya dan apapun itu datang dari Allah. Untuk membuktikan ini daripadaku, sistemasinya aku yang turunkan. Bagaimana caranya aku yang turunkan. Sedangkan mereka adalah ajaran yang mengelabui itu, teman-teman. Artinya apa? Yang tadinya Elohim membenci pemakan babi, di mereka kelabui bahwa telah digenapi oleh satu orang. Makan babi hanya untuk dia nggak boleh, untuk kita boleh. Nah, sujud hanya untuk dia, untuk kita nggak usah. Yang seperti ini hanya untuk dia berlaku, untuk kita udah batal. Nah, ini pengelabuan yang seperti yang dijelaskan dalam hadis, yang dijelaskan oleh Al-Quran, bahwa rasul-rasul terdahulu itu datang membawa ajaran semuanya sama. Artinya semuanya sama, sujud, mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka menginfakkan harta dalam zakatnya, dan semuanya mereka mentawafi, mereka tawaf dan semuanya. Agar tapi ketika mereka tidak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul karena mengekang umatnya, seakan apa yang mereka mau, apa yang dilarang kepada mereka, mereka nggak mau turuti. Ketika diperintahkan, wah ini berat. Ketika dilarang, wah ini juga berat. Akhirnya mereka buat Tuhan pembanding dan mengatakan rasul-rasul terdahulu mengajari ini kok apa? Bahwa segala perintah udah terjadi ke dia, ke kita nggak usah. Bahwa segala larangan udah terjadi ke dia, ke kita nggak usah. Kita bebas, lakuin aja seenaknya. Kalau kita di Islam, kita memikirkan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kalau di mereka selalu memikirkan apa yang Tuhan harus berikan kepada mereka. Makanya kita bilang, sebenarnya yang Tuhan mereka, yang hamba adalah Tuhan mereka sendiri. Itu yang mereka kurang sadari, teman-teman. Ya, semoga Pak Arin dapat mendapati kebenaran ya, kalau dia mau akan kebenaran. Kalau dia sendiri yang nggak mau memetik kebenaran, jangan salahkan. Jikalau kesesatan itu terus melekat dan sampai kamu mati, kamu tidak mungkin bertaubat. Karena apa? Kamu sendiri yang buang peluang daripada kebenaran. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Terima kasih banyak. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Ya, jangan nanti kau bilang aku nipu nih. Mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka oleh Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Artinya, nih, dengar nih. Ini dengar dulu, yang panjang nanti kau tanggapin. Ini pemberitahuan daripada Al-Quran. Ketika semuanya dihakimi, mereka meminta, menuntut. Ya Allah, keluarkan kami. Di mana adilnya? Kau lahirkan kami Kristen, kau lahirkan kami Hindu, kau lahirkan kami Buddha. Sedangkan mereka enak menyembahmu. Kenapa tidak kau buat kami ini beriman sama seperti mereka? Allah cuma jawab, kamu umur berapa? Saat mati 30, kamu 60, kamu berapa? 70, kamu berapa? 80, kamu berapa? 45. Oke. Panjang nggak itu? Panjang. Oke. Kalau kau benci Muhammad, singkirkan dia. Kalau kau benci Al-Quran, singkirkan dia. Tapi umurmu tidak bisa kau pakai untuk berpikir dan membangun definisi terhadapku di luar apa yang difinahkan oleh manusia terdahulu yang membuat kamu terkekang oleh tulisan tersebut untuk memfinahku. Aku dilahirkan, kau imani. Di mana otakmu?
Kau mengatakan aku sebab yang tak disebabkan. Aku kausalitas utama. Tapi kenapa kau imani aku yang dilahirkan? Kau bilang aku akhir daripada segala kekekalan. Setuju? Setuju. Itu definisi tentangku. Seluruh manusia akan setuju itu. Tapi ketika ada manusia terdahulu mengatakan aku harus mati, kau terima. Cukup umurmu 40 hanya untuk berpikir hal yang semudah itu. Hah? Umurmu 70 mau bantah hanya untuk berpikir hal seperti itu. Kau tak suka Muhammad, singkirkan. Kau tak suka Al-Quran, singkirkan. Pakai otakmu. Kuturunkan otakmu. Kuciptakan otakmu. Mekanismemu berpikir hanya untuk mencariku. Kau menyembah apa? Engkau termakan oleh pemikiran orang terdahulu bahwa Tuhan harus seperti ini, bahwa Tuhan harus seperti itu, bahwa Tuhan harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan kayak gitu. Sekarang saat ku azab kamu, kau meminta pertanggungjawaban. Kau kuberikan otak. Kau benci Muhammad, singkirkan. Kau benci Al-Quran, singkirkan. Pakai otakmu, bangun definisi terhadapku. Maka apa yang akan kau sembah selain daripada apa yang mereka tuliskan tentang Tuhan? Hah? Kau menyembah gunung, kau tolak. Kau menyembah manusia, ibumu ataupun bapakmu, kau tolak. Kau mau menyembah kucing, kau tolak. Kau menyembah meja, kau tolak. Kau mau menyembah matahari, kau tolak. Kau menyembah bulan, kau tolak. Semua kau tolak. Kenapa? Karena kau tahu tidak ada yang layak disebut Tuhan di saat kamu ada. Tapi penulisan daripada orang terdahulu untuk kemudian menyelewengkan sistem pikirmu terhadap definisimu terhadapku, kau pakai di mana otakmu untuk memfitnahku seperti itu? Kau bilang aku sebab yang tak disebabkan. Kau percaya aku lahir? Kau bilang aku maha kekal. Kau percaya aku mati? Maka pantas 70 umurmu tidak berguna dan kau akan kekal di sini. Pantas 40 umurmu tidak berguna dan kau kekal di sini. Karena itu definisi yang kau khianati karena pemikiran orang terdahulu.